Tadi malam aku baru aja nonton salah satu film yang menurutku bagus sih, kayak bagus banget. Judulnya Rebel on Ray. Itu film tahun 2017 apa ya kalau nggak salah. Dan itu tuh diambil dari kisah nyatanya si salah satu penulis Amerika namanya Jerome David Salinger. Nah, itu dia tuh lahir tahun 1919 dan dia meninggal di umur 91 tahun kalau nggak salah di tahun 2010. Eh bukan jenis film yang melodrama tapi yang realistis menurutku. Jadi Salinger ini tuh emang dia tuh kepengen jadi penulis gitu kan. Terus akhirnya sama orang tuanya dia disekolahkan di Columbia buat menempuh jurusan creative writing. Awalnya tuh bapaknya tuh kayak, kenapa kamu nggak mau mengelola bisnis keluarga aja, emang kamu nggak tertarik apa buat mengelola bisnis keluarga. Tapi ibunya itu adalah orang pertama yang ngedukung ngedukung Salinger buat jadi penulis. Kayak ya udah biarin aja, anak ini tuh emang pengen jadi penulis, jadi tugas kamu sebagai ayah adalah ngebiayain seluruh biayanya Salinger selama dia kuliah di creative writing itu. Nah, di creative writing itu dia ketemu salah satu dosen kalau nggak salah namanya White White Bernard kalau nggak salah, White Bernard namanya. Nah, dia tuh kayak apa ya? Ya pokoknya intinya dia ngajar tentang creative writing dan di situ tuh beberapa kali kayaknya sih ya egonya Salinger ini tuh jadi apa namanya? Jadi terhantam sama nasihat yang dikasihkan sama Bernard. Karena di situ Bernard ngajarin kalau kamu pengen jadi penulis, kamu harus punya suara yang khas dari dirimu sendiri. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kamu tuh juga harus terbiasa sama yang namanya rejection atau penolakan. Dan waktu itu tuh si Salinger mikirnya, oh ya gue pengen jadi penulis, jadi tugas gue apaan ya pasti nggak jauh-jauh dari nulis, nulis, nulis dan nulis gitu kan. Tapi setelah dia masuk ke creative writing, dia menemukan kalau menulis itu tuh nggak sesimpel menulis. Dia belajar banyak hal dan salah satunya belajar tentang penolakan pertama yang dia dapat. Sebenarnya Salinger ini tuh kalau misalnya dia nggak ketemu sama Bernard, kayaknya dia nggak akan nge-publish short story atau cerita-cerita pendeknya dan bahkan dia sampai bisa nulis novel judulnya Catcher on Ray. Dan menurutku si Bernard ini jadi kayak pemicunya Salinger untuk apa ya? Untuk bisa memenuhi tantangan untuk dirinya sendiri. Kamu tuh pengen jadi writer, pengen jadi penulis, tapi kalau kamu nggak siap sama penolakan, ya gimana gitu kan. Terus akhirnya ya udah Salinger berusaha untuk memenuhi nasihat-nasihatnya si Bernard. Dia nulis, dia ditolak sama New Yorker, terus dia nulis lagi, ditolak lagi, nulis lagi, tolak lagi. Terus sampai akhirnya si Salinger ini punya tokoh fiksi namanya itu sebenarnya Holden, ya namanya tuh Holden Caulfield. Holden, panggil aja Holden gitu ya. Nah, si Salinger ini menceritakan Holden itu dalam bentuk cerita pendek yang mana dia itu terinspirasi dari kisah nyatanya. Waktu itu dia tuh ya kayak jatuh cinta gitulah. Jatuh cinta sama cewek namanya Una. Terus akhirnya ya si cewek ini kayak ngasih harapan, tapi ternyata dia matahin hatinya si Salinger berkali-kali. Terus akhirnya dari situlah Salinger punya inspirasi untuk nulis cerita pendek. Terus cerita pendeknya ini dipublish lah sama si Bernard di antologi gitu kan. Terus saya di situ Salinger ngerasa dapat apa ya? Baru pertama kali merasakan gaji pertamanya sebagai seorang penulis. Terus si Bernard ini memicu lagi si Salinger. Kamu udah punya toko fiksi, bagus nih toko fiksinya yang si Holden Caulfield itu tadi kan. Gimana kalau misalnya Holden ini jangan kamu apa ya, jangan cuma ada di cerita pendek aja, tapi kamu harus menceritakan Holden ini dalam bentuk novel karena Holden itu layak untuk jadi tokoh di novel pertamamu. Nah, si Bernard itu bilang kayak gitu, si dosennya itu tadi kan. Terus itu kan kayak tantangan baru kan buat Salinger. Tapi Salinger ini kayak nggak langsung nerima tantangannya si dosennya gitu. Dia masih mikir-mikir lagi karena dia tuh sebenarnya ragu sama kemampuan dirinya sendiri gitu. Novel itu banyak yang harus ditulis katanya si Salinger. It's too many words kalau dia harus menceritakan Holden itu sepanjang novel gitu kan. Tapi si Bernard itu terus kayak memacu, ya kamu pasti bisa, yang namanya kamu jangan males lah intinya kalau mau jadi penulis gitu. Terus ya udah setelah dipikir-pikir akhirnya siapa namanya si Salinger ini menerima tantangannya si Bernard. Oke, si Holden bakalan aku jadiin salah satu tokoh di novelku nanti gitu. Tapi sayangnya si Salinger ini harus ikut perang dunia kedua karena waktu itu Pearl Harbor itu dibom kan sama Jepang. Sementara dia kan kebangsaan
Amerika Serikat, dan waktu itu dia tuh masih muda, jadi ya udah dia muda sehat gitu. Akhirnya dipanggil lah si Salinger ini buat buat perang gitu. Kalau nggak salah sih dia dikirim ke Jerman ya waktu itu, dan dia disuruh ngebebasin orang-orang Yahudi yang ditawan di kamp konsentrasi Nazi gitu. Dan dari perang itu tuh kayak mengubah perspektifnya Salinger tentang kehidupan, bahkan gaya tulisannya tuh berbeda gitu, berbeda jauh. Jadi tiap kali dia ada waktu luang, dia selalu bawa kayak buku catatan, dan dia selalu nulis di sela-sela dia lagi tugas sebagai pasukan gitu, sebagai veteran. Dari perang itu tuh dia ngelihat teman dekatnya meninggal, teman satu regunya meninggal, terus teman-temannya luka kena bom, terus ya tubuh temannya tuh jadi mayat, penuh darah, nggak utuh, kayak gitu-gitu lah intinya. Kayak apa ya, kengerian selama perang tuh sangat-sangat menghantui Salinger, bahkan dia sampai mengalami PTSD kan. Tapi si Bernard ini selalu menekankan ke Salinger, pokoknya kamu harus selamat, harus hidup. Pokoknya aku pengen melihat kamu setelah perang ini selesai, kamu tetap hidup, kamu tetap melanjutkan hidupmu, karena siapa lagi yang bakal ngelanjutin tulisanmu kalau bukan kamu gitu loh. Akhirnya si Salinger walaupun dia dihantui sama kengerian perang, ya dia berusaha sebisa mungkin selama di medan perang tuh dia berusaha melindungi, gimana caranya dia tuh bisa pulang dengan selamat dan utuh gitu. Akhirnya perang dunia selesai, terus akhirnya si Salinger ini pulang lagi ke Amerika kan. Kalau nggak salah ke Manhattan deh dia. Dia selamat. Dia nggak luka, maksudnya kayak nggak luka serius gitu, anggota tubuhnya masih lengkap, dan tapi sayangnya dia keadaan mentalnya tuh kacau. Dia tuh kalau misalnya kebangun tengah malam itu dia kadang teriak kayak gitu-gitu. Dan dia kan berusaha menulis lagi kan, dia berusaha untuk menyelesaikan naskah novelnya, tapi berulang kali dia coba, berulang kali dia gagal karena tangannya tuh kayak gemeteran gitu loh mau nulis di kertas. Mungkin karena dia masih kebayang-bayang sama perang itu kan, itu kayak trauma terberatnya Salinger yang harus dia lawan supaya naskahnya seenggaknya selesai dulu gitu. Terus akhirnya Salinger itu bertemu sama, kalau nggak salah sih sama salah satu orang yang dia itu jago meditasi gitu kan. Dan dia akhirnya si Salinger ini belajar meditasi sama orang ini. Terus akhirnya dari situ pelan-pelan dia bisa nulis lagi. Dan setelah nggak tahu berapa tahun, si Catcher in the Rye, satu-satunya novelnya Salinger ini akhirnya dipublikasikan. Tapi Salinger ini dari awal dia tuh nulis, dia tuh sama sekali kayak keberatan gitu loh kalau misalnya ada orang yang menawarkan diri untuk mengedit tulisannya. Waktu itu kan sebelum novel dia itu ditawarin untuk mempublikasikan cerita pendeknya di New Yorker kan. Nah, terus ada salah satu editornya yang nemuin Salinger, kalau kamu pengen tulisanmu diterbitkan sama New York di New Yorker, kamu harus ngelakuin beberapa revisi gitu. Padahal dia tuh kepengen ceritanya ya udah apa adanya gitu. Sementara si editornya ini kepengennya ceritanya itu berakhir happy ending apa segala macam, supaya pembacanya itu berminat untuk ngebaca cerita pendeknya si Salinger itu kan. Sementara Salinger ini bilang kayak nggak bisa, ini cerita pendek itu terinspirasi dari cerita nyatanya aku, dan nyatanya aku sama kekasihku yang namanya Una itu nggak bersatu. Gimana bisa aku nulisin tokoh fiksinya itu siapa tadi namanya, Holden itu bisa berakhir sama pacarnya dan mereka happy ending, nggak bisa kayak gitu. Itu kayak melawan idealismenya si Salinger gitu loh sebagai penulis. Tapi pada akhirnya kalau nggak salah sih Salinger akhirnya mau ya ngedit tulisannya, tapi kayaknya nggak terlalu banyak editan. Nggak di cerpennya itu akhirnya ya udah Salinger kayaknya nggak mau ngedit, terus ya udah editornya angkat tangan juga. Terus setelah itu kan dia harus perang kan, jadi si Holden dalam bentuk cerpen ini akhirnya kayak kalau nggak salah ya nggak terbit di New Yorker, akhirnya kan dibuat novel kan sama si Salinger. Nah terus waktu novelnya terbit pun itu kan pasti ada editor yang menawarkan diri untuk mengedit beberapa bagian dari novelnya kan. Ya kayak gitu lagi si Salinger kayak merasa kenapa sih ini tuh harus diedit, menurutku nih udah ideal apa segala macam gitu. Tapi akhirnya setelah berhari-hari berpikir, akhirnya si Salinger ini mau untuk mengedit tulisannya si naskah Catcher in the Rye itu tadi. Karena dia ternyata akhirnya sadar kalau misalnya kalimat-kalimat yang dia pakai di naskah novelnya itu kayak banyak yang gak efektif gitu kan. Terusnya udah diedit sama si Salinger, terus akhirnya diterbitin, dan waktu itu kan meeting tuh sama orang-orang yang bakal ngurusin promosinya novelnya, desain cover segala macam. Terus akhirnya di situ banyak lah orang yang menawarkan desain covernya kayak gini aja ya, kayak gini. Tapi si Salinger itu
selalu nolak apa yang diajukan sama orang yang mendesain cover buat novelnya. Karena dia pengen orang itu berpikir secara liar atau menginterpretasikan sesuai imajinasi mereka masing-masing gimana sih gambaran dari cover novel ini. Jadi dia tuh nggak mau pakai cover yang kayak bener-bener saklek orang ngelihat covernya, oh ini tentang dua orang, tentang kekasih yang kayak gini. Dia nggak mau, makanya kan sekarang cover yang novelnya itu kan kayak kurang ini kan, kayak apa ya, menurutku kayak abstrak aja lah, kayak kita harus menginterpretasikannya sendiri, maksud covernya ini yang berkaitan sama isi novelnya itu apa. Nah, itu yang dimauin sama Salinger. Jadi ya udahlah, daripada nggak terbit gitu kan, akhirnya penerbitnya ngalah dan cover novelnya Salinger ini dibikin seabstrak mungkin supaya pembaca itu tidak merasa terdikte tentang isi dari si novelnya itu. Terus akhirnya novelnya terbit dan akhirnya ya dia tenar dari situ. Terus banyak lah veteran teman seperjuangannya Salinger yang selamat dari Perang Dunia Kedua itu kayak pada ngejar-ngejar Salinger gitu. Mereka tuh ngaku-ngaku sebagai Holden, sebagai karakter fiksinya yang diciptakan sama si Salinger. Nah, si Salinger ini tuh kayak nggak suka gitu loh, karena dia ngerasa lah Holden ini tuh aku gitu loh. Kalian itu bukan Holden, kalian tuh cuma ngaku-ngaku Holden aja, dan kebetulan aja Holden ini punya kesamaan sama kalian, tapi walaupun punya banyak kesamaan dengan kalian, kalian tuh bukan Holden. Yang Holden aslinya tuh ya aku yang menciptakan Holden, dan Holden itu terinspirasi dari aku gitu. Terus akhirnya dia tuh kayak merasa nggak bisa kan menanggung ketenaran dari novel pertamanya yang meledak banget sampai jadi bestseller gitu kan. Terus akhirnya dia memilih menyendiri di rumah di tengah hutan, kalau nggak salah tuh di New Hampshire. Terus di situ rumahnya gede banget dan rumah utamanya tuh pisah sama ruang kerjanya. Jadi ruang kerja sama rumahnya tuh nggak nyatu. Jadi tiap kali dia selesai makan malam, selesai sarapan, selesai makan siang, dia tuh selalu ke ruang kerjanya, dan di situ dia tuh nulis sampai berhari-hari. Bahkan dia tuh pernah sampai ya lama banget lah dia tuh nggak keluar dari tempat kerjanya. Dan akhirnya si keluarganya Salinger ini kan terabaikan gitu kan. Waktu itu tuh Salinger itu nikah sama perempuan, aku lupa namanya siapa, tapi yang jelas bukan Una, bukan cinta pertamanya itu tadi, karena Una itu ternyata udah nikah sama orang lain gitu, karena dia pengen ngejar karir sebagai aktris Hollywood gitu. Padahal sebenarnya Salinger itu udah bilang Hollywood itu tuh toksik, kamu nggak usah jadi aktris di situlah, nanti kamu hidupnya berat apa segala macam. Tapi si Una tuh tetap kekeh, dia mau memperjuangkan mimpinya sebagai aktris di Hollywood. Akhirnya ya udah mereka pisah dan Salinger ini nikah sama perempuan lain gitu. Dan si istri barunya nih kayak selalu negur Salinger, aku tuh kesepian loh di sini sebagai istri kamu, karena bayangin aja tuh kayak diisolasi sama si Salinger. Jadi di rumah itu tuh bener-bener cuma Salinger, istrinya sama anaknya doang, nggak ada tetangga kanan kiri tuh nggak ada. Dan kalaupun mereka ke kota itu ya paling cuma Salinger doang, dan itu pun untuk kepentingan buku-bukunya kan. Terus akhirnya ya udah Salinger tuh merasa kayak dia tuh nggak bisa fit in, dia tuh nggak bisa berbaur, kayak dia tuh nggak cocok dengan tipe hubungan manusia dengan manusia gitu loh. Dia tuh kayak ngerasa aku tuh nggak bisa ada di relationship model apapun. Akhirnya karena lama-lama dia juga nggak bisa berperan sebagai ayah yang baik menurut Salinger, dia nggak bisa jadi suami, dia nggak bisa jadi kepala keluarga. Akhirnya kalau lama kelamaan si istrinya ini cerai. Kalau nggak salah dia udah punya 3 anak deh waktu itu. Istrinya cerai dan ya udah Salinger tinggal di New Hampshire itu sampai akhir hayatnya di umur 91 tahun. Dan dia akhirnya bilang sama editornya yang di New Yorker sama di Barnett, si dosennya itu tadi, kalau aku nggak mau lagi nulis novel yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Cukup novel pertamaku ini aja, the one and only. Sekalipun aku nanti sampai mati pun aku nggak akan nerbitin novel lagi selain ini gitu. Dan bener aja, dia sama sekali nggak nerbitin cerita apapun, mau itu cerpen, puisi, novel baru, dia nggak nerbitin setelahnya, karena dia takut tulisannya tuh bikin dia nggak nyaman, tulisannya tuh membuat ketenaran, bikin dia tuh banyak disorot dan lain sebagainya, karena si Salinger itu kayak nggak mampu gitu loh menanggung ketenaran atas karyanya gitu kan. Terus setelah dia meninggal, pas dibongkar berangkasnya tempat kerjanya Salinger ini, di situ tuh ternyata dia meninggalkan 15 naskah novel. Kalau short story aku kurang tahu ya dia meninggalkan berapa banyak, tapi yang jelas dari keterangan anaknya Salinger, namanya Matt Salinger, itu emang ada 15 naskah di situ dan lagi proses untuk direstorasi supaya bisa diterbitkan satu persatu. Kalau nggak salah sih sebelum tahun 2030 kayaknya bakal ada novel selanjutnya dari Salinger yang diurus publikasinya sama keluarganya. Dan di situ tuh di endingnya tuh Barnett dosennya tuh pernah nanya ke Salinger waktu dia awal-awal jadi mahasiswanya. Dia tuh pernah nanya ke Salinger, apa sih tujuanmu untuk nulis? Apa tujuanmu menulis? Kenapa kamu menulis gitu kan?
Nah, pada waktu itu si Salinger itu nggak menemukan jawabannya. Dan di ending dari film ini dia akhirnya menyurati Bernard dan dia bilang, sekarang aku tahu jawaban atas pertanyaanmu dulu, kenapa aku menulis. Jawabannya tuh aku ya udah sesimpel aku pengen nulis aja for the rest of my life, kayak seluruh hidupku aku dedikasikan untuk menulis karena aku mampunya ya udah aku cuma nulis, tapi aku nggak akan mempublikasikan tulisan-tulisanku. Dia tuh cuma pengen nulis dan nggak dapat feedback apa-apa dari tulisannya. Dia nggak kepengen dapat gaji, dia nggak kepengen dapat pujian, dia nggak kepengen diinterview sama orang-orang, dia nggak kepengen tulisannya direview atau dibaca sama orang. Dia cuma nulis sesimpel buat dirinya sendiri. Gila. Aku waktu selesai nonton film itu tuh aku kayak gila Salinger ini tuh bisa seidealis itu loh orangnya. Maksudku sebagai orang yang suka nulis, aku juga punya idealisme tersendiri. Aku ngerasa kayak aku cukup idealis orangnya dalam berkarya gitu ya. Tapi aku gak seidealis Salinger, serius. Aku masih kepengen tulisanku dibaca orang dan aku dapat apa ya? Dapat penghasilan dari tulisanku gitu. Karena menurutku nggak ada yang lebih membahagiakan daripada kita berkarya dari hobi kita dan hobi kita tuh dibayar. Karya kita tuh dibayar. Itu tuh kayak apa ya? Kayak suatu kebanggaan sih buat aku. Tapi ternyata di mata Salinger, ketenaran uang itu tuh kayak nggak penting gitu loh buat dia. Tapi ya untungnya emang dia dari kalangan yang cukup berada sih. Maksudnya orang tuanya mampu lah membiayai dia dan waktu itu kan novel pertamanya tuh sampai diterjemahkan ke kalau nggak salah 33 bahasa kan. Dia tuh kayaknya laku 250 eksemplar gitu. Jadi dari situ pasti Salinger bisa hidup selama dia mendedikasikan seluruh hidupnya untuk nulis dan dia nggak mau mempublikasikan tulisannya dan otomatis dia nggak bisa nerima honor lanjutan dari karya-karya yang lain kan. Jadi ya sumber penghasilannya dari novel pertamanya itu tadi. Cuman wah kalau aku disuruh jadi Salinger sih aku nggak mampu ya, kayak orang ini tuh benar-benar idealis banget. Dia sesimpel kenapa kamu pengen jadi penulis? Ya karena aku pengen nulis untuk diriku sendiri. Udah, dia gak nulis buat orang lain. Dia gak nulis untuk mengikuti apa sih yang lagi ramai di pasaran sekarang. Dia gak nulis untuk mendapatkan gaji gitu loh. Kayak wow, bisa ya apa ya maksudku kayak setotal itu. Jadi itu ngebikin aku amazed sih sama sosoknya Salinger. Jadi itu sih cuap-cuap aku hari ini dan aku nggak akan bilang Salinger itu sebagai orang yang egois atau aku nggak akan bilang Salinger itu sebagai orang yang terlalu ini terlalu itu karena apa ya? Ya siapa aku yang bisa ngejudge si Salinger gitu kan. Dan menurutku apa ya idealisme tuh menurutku ya boleh-boleh aja sih. Cuman ya kalau kayaknya sih harus tahu batasan kali ya. Kayaknya ini buat aku sendiri sih nasihatnya. Karena aku tahu aku tidak bisa seperti Salinger jadi kadang aku harus pragmatis juga. Dan ya itu sebenarnya aku tuh selalu punya perasaan kayak sedih gitu loh kalau misalnya ada penulis walaupun aku belum baca karya dia gitu ya, walaupun aku belum kenalan secara personal sama si penulis ini, tapi kalau misalnya ada satu aja penulis yang secara terang-terangan dia tuh ngaku di media sosial atau di koran gitu misalnya kalau dia tuh udah berhenti nulis, udah nggak nulis lagi karena mungkin apa ya honor dari nulis itu nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau mungkin dia udah kehilangan sense untuk nulis, dia udah nggak udah kehilangan vibes, udah nggak bisa nulis lagi lah gitu istilahnya. Aku tuh kayak sedih aja gitu loh cuy. Padahal kayak aku nggak kenal sama orang ini kan, tapi sedih aja soalnya seperti kehilangan teman seperjuangan. Soalnya apa ya? Menurutku orang-orang yang mampu untuk menulis dan tulisannya bagus emang, terus dia berhenti di tengah jalan. Itu sayang sih menurutku karena nggak tahu, aku ngerasa kayak sayang aja tapi ya udah sih itu pilihan masing-masing aja. Aku juga nggak akan ngejudge gitu. Cuman ya agak sedih aku ngelihat Salinger memutuskan untuk nggak menulis novel lagi gitu dan nggak mempublikasikan, bukan nggak menulis novel lagi sih, nggak mempublikasikan novel lagi setelah novelnya pertama. Jadi kayaknya itu aja sih pesan moralnya apa ya, aku nggak tahu pesan moralnya apa, ini tuh udah panjang banget videonya, jadi kayaknya itu aja. See you guys on my next video, bye.